3. Gerak parabola. Gerak parabola dikenal juga dengan gerak peluru, yang mana merupakan gerak benda yang terjadi pada lintasan berbentuk parabola atau melengkung. Contoh yang bisa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu gerak bola yang melambung ketika ditendang atau dilemparkan ke atas. Kemudian, gerak benda berdasarkan acuan pengamatan. 1. Gerak semu. Gerak yang sifatnya seolah-olah kita sedang melihat benda lain bergerak, atau bisa juga disebut dengan ilusi. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu ketika kita sedang melihat pemandangan dari dalam mobil yang bergerak. Jadi di dalam mobil kita seakan-akan melihat rumah, pohon, atau benda yang kita lewati itu bergerak, padahal dalam kenyataannya kita yang bergerak melewati benda-benda tersebut. 2. Gerak relatif, di mana gerak benda yang sifatnya bergantung pada posisi pengamatan atau titik acuan. Kemudian gerak benda berdasarkan kecepatan. 1. Gerak lurus beraturan atau GLB. Gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan konstan atau tetap. Contoh yang bisa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, yang pertama yaitu seseorang mengendarai sepeda motor pada jalan raya yang lurus dengan kecepatan yang tetap. 2. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB merupakan gerak suatu benda pada lintasan yang lurus dengan kecepatan yang berubah-ubah secara beraturan dan percepatan tetap. Contoh yang bisa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh yang bisa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu seseorang yang mengendarai mobil pada jalanan yang lurus, tetapi dengan kecepatan berubah secara teratur atau bisa bertambah cepat atau bertambah lambat. Selanjutnya yaitu rumus gerak benda berdasarkan acuan pengamatan. Yang pertama, gerak lurus. Mempunyai rumus S sama dengan V dikali T, di mana S sama dengan jarak, satuan meter, V sama dengan kecepatan dengan satuan meter per sekon, T sama dengan waktu dengan satuan sekon. 2. Rumus gerak melingkar. Di mana rumus gerak melingkar sama theta sama dengan omega dikali T. Omega sama dengan theta dibagi atau per T sama dengan 2V per T besar sama dengan 2V dikali F. Dimana untuk mencari T itu T sama dengan 2V dikali omega. Adapun keterangan dari rumus di atas yaitu theta sama dengan sudut dengan satuan rad, omega sama dengan kecepatan sudut dengan satuan rad per sekon, T kecil sama dengan waktu dengan satuan sekon, V sama dengan 3/14, T besar sama dengan periode dengan satuan sekon, F sama dengan frekuensi dengan satuan Hz. Kemudian gerak parabola. Gerak parabola memiliki rumus kecepatan pada sumbu X, di mana Vx sama dengan V0 dikali cos A. Kemudian rumus kedudukan pada sumbu X, di mana X sama dengan Vx dikali T. Kemudian untuk menghitung jarak terjauh itu X sama dengan V0 kuadrat dikali sin 2A per G atau gravitasi. Kemudian untuk waktu mencapai titik terjauh itu Tx sama dengan 2V0 dikali sin A per gravitasi. Adapun kecepatan pada sumbu Y itu V Y sama dengan V0 dikali sin A dikurang gravitasi dikali T. Kemudian kedudukan pada sumbu Y itu Y sama dengan VY dikali T dikurang setengah gravitasi dikali T kuadrat. Jarak tertinggi itu Y sama dengan V0 kuadrat dikali sin kuadrat A per 2 gravitasi.
Waktu untuk mencapai titik tertinggi itu Tx sama dengan V0 dikali sin A per gravitasi. Adapun rumus gerak benda berdasarkan acuan pengamatan yang selanjutnya yaitu rumus gerak lurus beraturan atau GLB. Di mana untuk mencari V itu V sama dengan S per T. Rumus dari S atau jarak itu S sama dengan V dikali T. Untuk mencari T atau waktu itu T sama dengan S per V. Adapun keterangannya yaitu V kecepatan satuannya itu meter per sekon, S jarak satuannya meter, T itu waktu satuannya sekon. Kemudian gerak lurus berubah beraturan, di mana Vt sama dengan V0 plus minus A dikali T. S sama dengan V0 dikali T plus minus setengah A dikali T kuadrat. Vt kuadrat itu sama dengan V0 kuadrat di plus minus 2 dikali A dikali S. Adapun keterangannya yaitu Vt itu sama dengan kecepatan awal, satuannya meter per sekon, V0 sama dengan kecepatan akhir, satuannya meter per sekon, T itu sama dengan waktu, satuannya sekon, A sama dengan percepatan, satuannya meter per sekon, S sama dengan jarak, satuannya meter. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi gerak benda. Yang pertama yaitu bentuk benda. Bentuk benda itu bermacam-macam. Ada benda yang berbentuk lingkaran, kotak, segitiga, segi empat, dan lain-lain. Jadi, bentuk suatu benda itu dapat mempengaruhi gerak dari benda tersebut. Misalnya, roda sepeda mudah bergerak, bola berbentuk bulat sehingga mudah menggelinding. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa benda yang berbentuk bulat atau lingkaran itu mudah bergerak daripada benda yang berbentuk kotak, segitiga, dan lain-lain. Kemudian yaitu ukuran pada benda. Ukuran suatu benda dapat mempengaruhi geraknya. Seperti sepak bola berukuran lebih besar daripada pingpong. Jadi bola pingpong lebih kecil daripada sepak bola. Jadi ukuran dari suatu benda itu mempengaruhi gerak dari benda tersebut. Seperti berat dan ringan dari suatu benda. Jadi semakin berat benda, maka akan semakin cepat benda itu terjatuh. Seperti contoh, besi akan jatuh lebih cepat karena berat, sedangkan kapas jatuh lebih lambat. Kemudian yang ketiga yaitu permukaan benda. Jenis permukaan suatu benda dapat mempengaruhi benda tersebut. Yang ketiga yaitu permukaan suatu benda. Yang ketiga, permukaan benda. Jadi, jenis permukaan suatu benda dapat mempengaruhi gerak dari benda tersebut. Misalnya, permukaan benda yang kasar dan ada yang halus. Benda yang permukaannya halus lebih mudah bergerak daripada permukaannya yang kasar. Yang ketiga, permukaan benda. Jadi, jenis permukaan suatu benda dapat mempengaruhi gerak dari benda tersebut, yaitu permukaan benda yang kasar dan ada juga permukaan dari benda yang halus. Benda yang permukaannya lebih halus itu cenderung mudah bergerak daripada benda yang permukaannya jauh lebih kasar. Karena benda yang permukaannya kasar, gaya gesekannya lebih besar daripada benda yang permukaannya lebih halus. Jadi semakin kasar permukaan benda, semakin sulit benda itu menggelinding atau bergerak. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lucu, habis lagi waktu.